Baru ini, kuasa hukum dari Ruben Onsu ungkap, jika Sarwenda menunda bunda persidangan cerai, hingga akhirnya Sarwenda jadi buah bibir warganet, dan banyak sekali spekulasi jika Sarwenda tak ingin melihat Ruben bersama wanita lain. Sebenarnya kasihan banget Sarwenda ini ya, yang dituduh selingkuh dengan Betran, kemudian selingkuh dengan adiknya Ruben, saat ini juga dituduh selingkuh dengan karyawannya, dan entah mengapa berita-berita itu berseliweran, dan tentunya berita-berita itu juga harus bisa dipertanggungjawabkan loh ya. Jangan asal membuat berita yang menyebarkan fitnah kayak gitu. Kali ini yang ingin saya gali tentang Sarwenda, di mana ada berita-berita bahwa Sarwenda kan tidak hadir dalam pemanggilan. Tentunya semuanya itu sudah sesuai dengan perencanaannya, sesuai dengan pertimbangannya. Kemudian digiring-giring oleh opini-opini yang berseliweran karena Sarwenda seperti ini dan seperti itu, seperti yang di video tadi. Tapi mari kita ungkap di sini bagaimanakah Sarwenda ini yang sesungguhnya dari karakternya, dari sifatnya, dan hokinya di tahun 2024. Nah, kita ke angka lahirnya Sarwenda. Sarwenda lahir tanggal 29 Agustus 1989 di angka Rut 1. Nah, angka Rut 1 ini angka dari seseorang yang semakin tua akan semakin memiliki karisma yang luar biasa. Angka Rut 1 ini angka pejuang, pendobrak, karena di angka 1 ya. Angka 1 itu angka permulaan. Rasa ingin tahunya begitu kuat di sini. Dan angka 1 ini seseorang yang sering atau suka menyendiri. Kadang-kadang hidupnya suka merasa kesepian seperti itu. Nah, di angkanya Sarwenda ini ada deretan angka 111 yang membentuk garis ya. Ini sangat nggak bagus untuk Sarwenda. Angka 1111 ini angka di mana ada potensi Sarwenda mengalami operasi. Entah operasi karena sakit atau bisa juga operasi karena kecelakaan. Nah, yang kita lihat di kehidupan Sarwenda ternyata operasi karena sakit. Nah, ini sudah terdeteksi di angka-angka lahirnya teman-teman ya. Sangat harus diwaspadai untuk Sarwenda ini. Kemudian di angka lahirnya juga ada angka 28. 2 itu angka komunikasi, dan 8 itu angka kesibukan yang luar biasa. Atau angka tekanan atau angka stres. Jadi Sarwenda seringkali membicarakan tentang bisnis-bisnis yang pada akhirnya itu membuat dirinya tertekan. Karena bisnisnya yang begitu banyak, kesibukannya yang luar biasa, belum ini belum itu, yang pada akhirnya membuat dia tertekan sendiri dengan kesibukannya. Juga ada angka 18. Nah, 18 ini juga angka kesibukan dari dirinya sendiri, yang pada akhirnya menekan hidupnya juga. Ada angka 898 itu juga tekanan, stres, kesibukan. 9 itu kesuksesan. Kesibukannya, tekanan yang dialami karena kesibukannya pada akhirnya mendatangkan kesuksesan. Kemudian angka 9 ini juga angka di mana pada akhirnya Sarwenda bisa sukses. Ada angka 19. Nah, 19 itu angka di mana Sarwenda suka bekerja sendirian ya, suka bekerja, nggak kerja sama dengan orang lain dan lain sebagainya. Dia lebih nyaman seperti itu. Dan Sarwenda ini ada potensi ditikung juga dari bisnisnya. Jadi Sarwenda ini mesti hati-hati dalam bisnis, jangan mudah percaya. Harus ada kayak perjanjian yang kuat di awal biar tidak mengalami penikungan oleh rekan bisnisnya. Kemudian Sarwenda ini juga ada angka 39. Nah, 39 ini di mana dia kesibukannya yang pada akhirnya kelihatannya sukses tapi nggak sukses kayak gitu ya. Jadi ada kerugian di dalam bisnisnya. Makanya Sarwenda harus hati-hati dalam bisnis, apalagi tadi ada angka penikungan di bisnis. Ya teman-teman, ada angka 12. Angka 12 ini kalau berbicara lebih kepada
kemauannya sendiri. Nah ini, kemudian di angka tuanya nanti ada angka 3. Angka 3 ini dimana Sarwenda selalu sibuk. Nah, sibuk cari uang, dan juga angka di mana juga kadang-kadang karena kesibukannya itu gampang emosi ya. Di sini lebih banyak angka 8-nya loh ya Sarwenda ini. Angka kesibukan yang luar biasa yang bisa memberikan tekanan di dalam kehidupannya. Makanya harus diimbangi dengan relaksasi, dengan refreshing dan lain sebagainya. Ini untuk angka dari Sarwenda dilihat dari tahun lahir. Keberuntungan Sarwenda di tahun 2024 seperti apa? Keberuntungannya ada di angka 9. Kesuksesan. Investasi yang sukses. Nah, ini sangat bagus. Ada angka 28 teman-teman. 28 ini dimana Sarwenda saat ini kan menghadapi proses perceraian. Pastinya yang dibicarakan, yang diimpikan itu atau yang dipikirkan itu selalu bagaimanakah saya bisa mendatangkan uang, bagaimanakah saya bisa mendapatkan bisnis dan lain sebagainya. Ini ada kaitannya angka 28, 26 yang selalu dibicarakan terkait bisnis, terkait uang dan lain sebagainya. Kemudian ada angka 18, orang yang super sibuk di sini. Super sibuk banget, dan kesibukannya pada akhirnya memberikan tekanan di dalam pikirannya. Angka 89, kesibukan yang mendatangkan kesuksesan. Nah ini bagus untuk Sarwenda. Kemudian ada angka 81. 81 ini dimana kesibukannya pada akhirnya membuat dia tertekan, stres dan lain sebagainya. Tapi semuanya itu pada akhirnya akan menguntungkan dirinya. Jadi bersibuk-sibuk ria, berenang-renang dahulu, kemudian bersenang-senang kemudian, simbolnya seperti itu. Nah ini seperti di prediksi saya yang kemarin itu. Pada awal proses perceraian atau pada awal dia katakanlah digugat cerai, dia akan mendapati tekanan kehidupan yang membuat dia stres, tertekan. Tapi karena kegigihannya pada akhirnya dia bisa melewati semuanya itu dan bisa sukses hidupnya. Nah, di sini juga ada simbol angka 15 bahwa Sarwenda bekerja di dunia entertain itu sudah sangat cocok untuknya dan itu bisa menghasilkan uang. Cuman juga hati-hati dalam bisnis ya. Dalam bisnis di sini juga ada angka 39 di mana ada bisnis yang pada akhirnya enggak, atau bisnis yang pada akhirnya enggak jalan kayak gitu. Kalau di angka lainnya tadi kan ada angka penikungan bisnis. Nah ini juga harus hati-hati untuk Sarwenda. Seperti itu ya teman-teman. Kita kembali ke tarotnya ya. Apa sih yang membuat Sarwenda ini tidak hadir di persidangan? Apakah dia sudah legowo dengan keputusan Ruben? Apakah dia sudah menyetujui semuanya? Dari pengacaranya yang pernah saya tonton, bahwa pengacaranya kenapa? Atau pengacaranya mengatakan kenapa Sarwenda tidak hadir? Karena tidak ada yang diprotes. Semuanya udah sesuai. Nah, apa yang diinginkan Ruben udah sesuai, tidak ada bantahan dari Sarwenda. Jadi Ruben membuat persetujuan atau membuat keinginan seperti ini dan itu juga diaminkan oleh Sarwenda. Intinya seperti ini. Mari kita lihat di sini. Mengapa Sarwenda tidak hadir di persidangan atau di pemanggilan ya? The Star. Ada simbol 2 pancuran air ya. Jadi Sarwenda sudah menerima semuanya itu dengan legowo. Kemudian The Star, dia ingin memudahkan apa yang diharapkan Ruben di sini, biar semuanya cepat selesai seperti itu prosesnya, nggak ribet-ribet kayak begitu. Jadi memuluskan apa yang dimaui oleh Ruben. Kemudian karena saat ini dia juga sibuk menatap masa depannya. Kalau proses perceraian ini nggak kelar-kelar, terlalu banyak tuntutan ini dan itu yang pada akhirnya juga membuat dirinya akan tertekan. Makanya di sini ada simbol halaman koin, di mana dia gigih untuk menatap ke depan, untuk
mengatur keuangannya, mengatur bisnisnya ke depannya. Ya, jadi tujuan Sarwenda lebih fokus untuk masa depannya di sini. Karena ada 3 anak yang harus dihidupi, dia juga harus menghidupi dirinya sendiri untuk ke depannya kan. Nah, ini ada simbol anak kecil masuk ke sebuah rumah. Koin 1, memulai sesuatu yang baru. Daripada sibuk-sibuk mikiri persidangan, proses cerai ini dan itu, lebih baik dia memulai hidup barunya ini, menata keuangannya ini. Ada kaitannya dengan ini tadi, kegigihan dalam memperjuangkan nasibnya ke depannya. Tapi nggak bisa dipungkiri, di sini juga ada simbol tekanan, tertekan dengan kehidupan yang sedang dialami saat ini. Terutama kalau saat malam hari, saat dia mau tidur, kadang-kadang ada pikiran-pikiran dia di mana dia sampai akhirnya menangis sendiri. Karena stres, depresi dengan apa yang dihadapi saat ini. Apa yang dirasakan Sarwenda ini dirasakan sendiri, dipendam sendiri. Karena Sarwenda tadi kan di angka root 1. Angka root 1 ini orangnya nggak mudah menceritakan sesuatu pada orang lain. Dia lebih suka menyendiri hidupnya. Andai kata ada stres, dia pada akhirnya menarik diri dari pergaulan, menarik diri dari hingar-bingar dan lain sebagainya. Ini ya. Ada simbol stres, depresi untuk Sarwenda ini. Kelihatannya sih baik-baik saja, tapi dalamnya, hatinya bergejolak di sini. Ini juga ada simbol tongkat 10. Semuanya harus dipikul sendiri. Nah, ini. Ada 9 pedang, depresi, stres, juga ada simbol 10 tongkat. Pekerjaan yang harus dipikul sendiri, masalah keluarga yang harus dipikul sendiri, semuanya itu membuatnya dia menjadi terbebani dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Nah, ini ya. Jadi di kartu yang baris atas ini menyimpulkan bahwa Sarwenda saat ini lebih berpikir bagaimana nasib kedepannya terkait dengan keuangan. Kalau selama ini dia bisa mengandalkan Ruben, tapi setelah bercerai nanti kan dia harus berusaha sendiri. Tentunya Ruben juga menghidupi anak-anaknya, memberikan biaya untuk anak-anaknya. Tapi kan nggak seperti dulu saat menjadi suami istri, ya kan? Itu yang menjadi pikiran Sarwenda. Dan pada akhirnya di sini Sarwenda juga menghadapi tekanan-tekanan karena pikiran-pikirannya itu sendiri. Karena masalah yang dihadapi sendiri.